Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Minggu kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana cara untuk menganalisis lalu lintas, mengkonversi volume lalu lintas yang dari berbagai macam jenis kendaraan, kemudian kita jadikan dalam satuan jenis kendaraan yaitu satuan mobil penumpang dengan cara mengalihkan angka ekuivalen. Kemudian juga sudah belajar bagaimana menghitung analisis kapasitas jalan yang juga keluarannya dalam satuan mobil penumpang. Teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya dan 2 orang atau 3 kemarin sudah presentasi. Ada yang baru pada bercerita mengenai rencana survei dan alhamdulillah saya senang sekali teman-teman cukup bagus semangat dalam melakukan survei dan saya rasa tidak ada yang salah dalam proses surveinya. Jadi apa yang dilakukan di pertemuan 4 yaitu mengenai definisi volume dan metode survei lalu lintas, termasuk juga ruang milik jalan untuk mendapatkan kapasitas jalan, sudah dikuasai teman-teman. Namun memang untuk melakukan analisisnya, kemarin masih ada yang mungkin belum tepat, masih ada yang bingung. Tetapi alhamdulillah kemarin di kelas A, di kelas A, itu ada yang sudah sukses, bahkan dia sudah sampai menghitung kinerja jalan. Saudara tersebut namanya adalah Mas Zidan atau dikenal dengan nama Jideng. Jadi teman-teman jika masih belum mengerti, mintalah file tersebut kepada Mas Zidan. Untuk kelas A kemarin Mas Zidan sudah nge-share, silahkan diminta, tapi tetap prinsipnya kalian harus mempelajari sampai bisa. Jadi di perkuliahan ini nyontek boleh, pelajari sehingga kalian bisa daripada kebingungan. Nah, sebagai penutup mata kuliah terakhir hingga sebelum UTS, di sini saya akan menyampaikan analisis kinerja jalan dalam hal ini adalah dengan indikator VCR, volume di pertemuan 5, capacity di pertemuan ke-6, rasio. Jadi besaran volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan. Sesimpel itu. Jadi kalau sudah berhasil menganalisis yang pertemuan sebelumnya, pastinya kapasitas kinerja jalan sudah keluar. Nah, bagaimana menghitung kinerja jalan dengan basis VCR? Ini untuk perkotaan dan luar kota itu sama. Di Manual Kapasitas Jalan Indonesia, MKJI 1997 mendefinisikan tingkat pelayanan suatu ruas jalan sebagai ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi. Jadi persepsi pengendara tentang bagaimana dia mengendarai kendaraannya. Itu bicara kinerja jalan yang nanti diindikasikan dalam level of service, yaitu suatu metode yang memungkinkan orang untuk memberikan batasan-batasan ukuran untuk dapat menjawab pertanyaan apa kondisi suatu ruas jalan yang ada saat ini masih memenuhi syarat untuk dilalui oleh volume maksimum lalu lintas. Jadi nanti dari volume per kapasitas kita akan ketemu namanya derajat kejenuhan, kemudian nanti dibagi dalam kriteria level of service, tingkat pelayanan jalan. Per kriteria nanti akan menjelaskan bagaimana persepsi pengemudi tersebut terhadap lalu lintas dari volume dan kapasitas jalan yang ada. Tidak ada perbedaan untuk jalan perkotaan maupun luar kota. Nah, ini hasilnya. Jadi, jika lalu lintas dari perbandingan volume dan kapasitas rasio itu ketemunya antara 0 hingga 0,19, maka level of service-nya itu dianggap sebagai A. Dikategorikan, dikriteriakan A dengan ciri lalu lintas
arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi. Jadi di sini kecepatannya itu jadi bebas. Kalau teman-teman nanti ada perkuliahan atau kemarin ikut permodelan ada free flow speed, itu indikasinya di sini, yaitu di mana lalu lintas itu nol, seperti itu. Kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi. Mau maksimal, mau minimal, itu bisa dilakukan oleh pengemudi. Dan kondisi fisik jalan baik pastinya. Karena kita bisa mengatur kecepatan. Karena kalau kecepatan itu tidak bisa kita atur dari kondisi fisik jalan, berarti dia mungkin secara VCR benar, dia A. Tetapi di situ ada sesuatu yang salah kalau jalannya rusak. Jadi kalau jalannya rusak berarti memang level of service-nya dari lalu lintas itu A, tapi dari kinerja jalannya sendiri secara fisik infrastrukturnya dia tidak layak. Kemudian yang ketiga adalah pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan tanpa atau dengan sedikit tundaan. Jadi sesuka gue kalau A. Sedangkan kalau B itu 0,2 sampai 0,44, ini arus tetap masih stabil, volume lalu lintasnya kategorinya mulai agak banyak, kecepatan mulai dibatasi, jadi pada kondisi tertentu itu kita nggak bisa sesukanya mau mengendarai dengan kecepatan yang kita inginkan. Kalau mau mungkin kita akan zigzag, jadi karakternya ada effort untuk kita bisa kecepatan sesuka kita, atau kita lewat bahu jalan dan sebagainya. Kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan. Kepadatan, teman-teman tahu kan? Beda antara volume dan kepadatan. Kalau kepadatan itu dalam satu satuan panjang ruas jalan, dia itu ada berapa kendaraan. Kalau A itu sangat rendah, kalau B itu kategori rendah. Untuk C, ini arus stabil dengan volume lalu lintas sedang, kecepatan mulai dibatasi, berarti hampir sama dengan yang B. Namun kepadatan lalu lintas, hambatan internal lalu lintas kategorinya sedang. Kecepatan mulai mempengaruhi, jadi adanya lalu lintas akan mempengaruhi kecepatan di C ini. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya pada lajur jalan yang digunakannya, tapi dia tidak bisa ke lajur yang lain. Jadi masih cukup padat merayap, mungkin seperti itu, padat merayap, atau padat lancar, mungkin seperti itu. Dan yang D ini yang padat merayap. D itu volume dengan kapasitasnya di angka koefisien 0,7 sampai 0,84. Arus mendekati tidak stabil, dengan volume lalu lintas tinggi, kecepatan masih bisa ditolerir namun terpengaruh oleh perubahan kondisi arus. Jadi sudah agak mulai melambat, lalu lintas sedang fluktuatif. Jadi di sini itu terkadang padat, terkadang agak lengang sedikit gitu. Sedangkan kalau di 085 dan 1 ini volumenya sudah tinggi. Kepadatan lalu lintas tinggi, hambatan interlalu lintas tinggi, sering terjadi kemacetan. Dan kalau di F, ini kalau kita bicara secara teori matematis, ini tidak mungkin terjadi. Karena kalau dia sudah di atas 1, berarti kendaraan itu sudah memenuhi ruang jalan. Berarti kalau di atas 1, logikanya kendaraan itu di sisi atas kendaraan yang lain. Nah, cuman ini MKJI. MKJI itu dihitung dengan pendekatan kondisi arus lalu lintas normal. Dalam artian misalkan kecepatan kendaraan disetting pada sekian. Kemudian kendaraan itu bergerak pada lajurnya masing-masing. Tidak ada yang bergerak di luar lajurnya. Padahal kita tahu sendiri karakter lalu lintas di Indonesia. Mobil, motor, jadi penuh. Kalau normatifnya, motor itu nggak boleh berada di samping sisi mobil dalam lajur yang sama. Dengan lajur normal ya, 3 sampai 3,5 meter. Tapi di Indonesia tidak. Kemudian yang kedua, bahu jalan. Yang kemarin ada kata kadang-kadang di kapasitinya. Bisa jadi mereka melewati bahu jalan.
Jadi seluruh ruang yang ada di lalu lintas ini bisa dimanfaatkan tanpa menjaga jarak di Indonesia. Itu yang mempengaruhi kenapa volumenya bisa melebihi dari kapasitas, tetapi arus itu ada. Atau dari pendekatan kecepatan, MKCI disetting pada kecepatan misalkan 70-80, sedangkan lalu lintas kendaraan yang lewat di sana lebih kencang dari itu. Nah, itu mungkin. Jadi, hitungan VCR menggunakan indikator MKCI itu hanya hitungan angka. Kalau kita bicara capacity yang tidak pernah akan menemukan di atas 1, maka teman-teman harus menghitung bukan pakai pendekatan MKCI untuk kapasitas jalannya. Teman-teman bisa menggunakan pendekatan dari sisi kalian melakukan survei volume lalu lintas selama berhari-hari dan tidak terhenti, di mana itu lalu lintas tertinggi itu adalah kecepatan dari jalan itu. Kapasitas dari jalan itu. Volume tertinggi yang bisa dilewati jalan dalam satuan waktu. Itu kapasitas. Cuman apakah kita akan menggunakan perhitungan itu secara real time? Tidak. Makanya sekarang teman-teman bisa menggunakan Google Maps nih. Ada tool Google Map yang bisa untuk itu. Kami sudah mencoba untuk mengikuti panduan yang sudah diberikan oleh kawan, ternyata berbayar, jadi kita belum meneruskan proses selanjutnya. Nanti kalau ada kesempatan dan berbayar tidak menjadi masalah, mungkin saya bisa sharing di sana. Nah, tapi perlu diingat juga di sini, apakah benar VCR yang 0 sampai 0,19 atau yang kecil yang A itu tandanya lalu lintasnya lancar? Belum tentu. Karena misalkan terjadi kemacetan di pasar ya, ada kemacetan atau ada pembangunan jalan, lalu lintasnya itu kan bukan sepi, lalu lintasnya yang terbebaskan itu kan sedikit. Yang bisa kita hitung karena macet itu kan sedikit. Berarti volumenya sedikit. Tetapi kepadatan lalu lintas di sana itu tinggi. Seperti yang di mata kuliah sebelumnya mengenai lalu lintas, yang terbebaskan sedikit, tapi kepadatannya tinggi. Karena apa? Jalan dipenuhi oleh kendaraan gitu. Maka di sini untuk menghitung kinerja jalan yang bagus perlu diperbandingkan antara kinerja jalan berbasis VCR (volume capacity ratio) dengan kinerja jalan berbasis kecepatan. Nah, kinerja jalan berbasis kecepatan materinya akan saya sampaikan setelah UTS. Demikian teman-teman perkuliahan terakhir. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuat video mengenai bagaimana teman-teman melakukan survei, kemudian teman-teman melakukan analisis, kemudian teman-teman melakukan proses hingga kinerja jalan didapatkan. Nah, nanti divideokan, diupload, linknya nanti saya sediakan, kemudian saya akan melihat dan menilai bagaimana teman-teman memahami mata kuliah manajemen lalu lintas ini. Siapa paham, walaupun datanya berupa data yang kemarin ada perkotaan, antar kota bebas, jalannya yang lain juga bebas, yang penting tingkat pemahaman teman-teman terkait manajemen lalu lintas, khususnya untuk menghitung volume lalu lintas, kapasitas jalan, dan kinerja jalan berbasis VCR. Demikian teman-teman, selamat nanti ber-UTS, semoga kalian sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.